wa taghrubu 'alaika syamsu wa anta fil istighfari fa iza sami'ta. Dan kata Imam Al-Ghazali, dan waktu terbenamnya matahari, 'alaika syams, ketika matahari terbenam dan kamu dalam keadaan beristighfar. Nah, jadi ketika matahari terbenam kita dalam keadaan istighfar. Jadi matahari terbenam ini kan sedang adanya sedang syaitan pun mulai keluarnya. Maka syaitan keluar ketika matahari terbenam. Matahari terbenam syaitan keluar. Makanya anak-anak tak boleh keluar di waktu maghrib. Maghrib rumah mesti ditutup, pintu rumah ditutup, jendela ditutup, mesti. Kenapa? Karena syaitan mulai dia berkeliaran. Jadi syaitan tu keliarannya malam dia. Malam berkeliaran syaitan. Ketika matahari mulai terbenam, syaitan pun mulai berkeliaran. Maka anak-anak tak boleh keluar malam. Pintu ditutup. Nabi menganjurkan seperti itu. Pintu tutup, jendela tutup. Dikhawatirkan syaitan masuk. Itu dia. Hari ini orang mencari syaitan keluar gedang. Tak ditutup, rumah malah dibuka. Wa anta fil istighfar fa iza sami'tal adhana fa ajibhu wa qul ba'dahu. Maka apabila mendengar engkau akan azan, fa ajibhu, maka jawablah, kata Imam Al-Ghazali, wa qul ba'dahu, dan katakanlah sebelumnya. Jadi baca doa. Jadi setiap azan, jadi setelah azan ketika matahari terbenam, azan pun dikumandangkan, maka jawablah azan tadi. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Jawab dengan kalimat yang sama kecuali pada hayalatain. Hayya 'alas salah, la haula wala quwwata illa billah. Hayya 'alas salah, la haula wala quwwata illa billah. Biasakan azan itu bagus itu. Azan itu salah satu amalan yang pahalanya mahal. Kalau bisa diqur'ah, maka akan diqur'ah. Qur'ah maksudnya kalau bolehlah dibeli. Kalau boleh dicater, bisa dicater. Gitu dia. Dua dia pahala saf yang pertama, satu pahala azan satu. Jadi pahala azan, pahala saf yang pertama itu besar. Maka kalau ada kesempatan azan kita. Sampaikan ke pengurus, boleh kami azan? Boleh, kata dia, azan. Keluarkanlah suara merdu itu. Macam mana merdunya? Macam belek pocah kan di toko. Orang kita kadang azan tu memang suara yang merdu yang dia cari. Padahal kadang tak pun merdu suara, apa salahnya dengan kalimat-kalimat yang bagus itu. Ya kan? Cuman orang kita karena terbiasa bagus azannya, maka barulah dia dipakai. Kalau tak bagus azannya, tak dipakai dia. Biasakan azan. Wa qul ba'dahu, dan ucapkanlah setelah azan tadi doa. Apa doa setelah azan? Allahumma inni as'aluka 'inda iqbali laylika wa idbari naharika wa huduri salatika wa aswati du'atik an tu'tiya Muhammadan al-wasilata wal fadilata wasyarafa wad darajata al-'aliyata ar-rafi'ah. Itu sambungan daripada doa. Wa ba'athu maqaman mahmudan alladhi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Kemudian dianjurkan kita membaca separuh salawat terakhir separuh salawat pada tasyahud akhir. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim sampai fil alamin innaka Hamidum Majid. Kemudian apa kata Imam Al-Ghazali? Thumma salli fardha ba'da jawabil muazzini. Kemudian salatlah fasumma sallil fardha, kemudian salat fardu setelah jawab muazzin, wal iqamah wa salli ba'dahu qabla an tatakallama rak'ataini fahuma ratibal maghrib wa in sallaita ba'dahuma arba'an tatlihunna. Jadi kata Imam Al-Ghazali, summa salli, kemudian engkau salat fardu sesudah menjawab muazzin, wal iqamah, dan setelah iqamah. Jadi maksudnya ini tidak ada salat sunat sebelum maghrib. Maka dalam mazhab Syafi'i itu ada dua waktu, ada qaul qadim, ada qaul jadid. Jadi mengatakan bahawa waktu itu sangatlah pendek sekali, waktu maghrib.
Waktu maghrib itu pendeknya ambil wuduk, setelah tu salat seseorang dengan 3 rakaat, kemudian salat 2 rakaat, habis waktu maghrib. Ini pendapat dulu, pendapat dari pendapat qaul jadid. Qaul qadim dah, menurut qaul qadim agak lama waktu maghrib sedikit. Maka salah satu pendapat yang kita pakai adalah pendapat qaul qadim. Mestinya ada kaedah. Ada kaedah. Apabila bertentangan antara qaul qadim dengan qaul jadid, qaul qadim ni perkataan Imam Nawawi, Imam Syafi'i. Pendapat Imam Syafi'i di Iraq itu namanya qaul qadim. Sedangkan qaul jadid, pendapat yang baru, itu pendapat Imam Syafi'i waktu di Mesir. Jadi ada satu kaedah ketentuan, apabila berselisih pendapat Imam Syafi'i. Pendapat Imam Syafi'i qaul qadim begini, qaul jadid begini, selisih pendapat Imam Syafi'i. Biasa, bukan berarti Imam Syafi'i itu pelin-pelan. Bukan berarti Imam Syafi'i itu tidak konsisten. Ilmu tu lapang dan bisa kadang berubah-ubah dia. Tengok menurut zuruf, keadaan zaman, keadaan ahwal, bisa ni. Kalau berbeda pendapat qadim dengan jadid, mana yang didahulukan? Belum pernah mendengar kaedah usul fikih seperti itu? Apabila bertentangan antara pendapat ni, sama-sama ni pendapat Imam Syafi'i keduanya. Qaul qadim ketika Imam Syafi'i di Iraq, qaul jadid ketika Imam Syafi'i di Mesir. Apabila bertentangan antara qaul qadim dengan qaul jadid, yang didahulukan mana? Qaul jadid. Jadid karena pendapat yang baru, pendapat Imam Syafi'i di Mesir. Illa kecuali ada 19 masalah. 19 masalah itu tetap didahulukan pendapat qaul qadim, pendapat Imam Syafi'i yang lama waktu di Iraq. Salah satu dari yang 19 itu adalah waktu solat. Begitu dia. Jadi kalau waktu solat menurut pendapat qaul jadid, singkat saja. Singkat dia. Masuk waktu solat, ambil wuduk, solat 3 rakaat, kemudian setelah tu solat 2 rakaat solat sunat, habis waktu. Itu pendapat qaul jadid ketika Imam Syafi'i di Mesir. Tapi pendapat qaul qadim tidak, pendapat qaul qadim masih panjang waktu maghrib. Jadi pendapat mana yang kita pakai? Pendapat yang dipakai adalah pendapat qaul qadim, tidak qaul jadid. Begitu deh. Jadi masih panjang. Jadi kalau di sini Imam Ghazali mengatakan salat langsung setelah berwuduk, setelah jawab azan langsung qamat, langsung salat maghrib. Tidak memakai salat sunat sebelum maghrib. Padahal salat sunat sebelum maghrib itu sunnah. Nak kita amalkan silahkan. Kata begini Nabi, man shalla qabla al-maghribi, man shalla qabla al-maghribi. Apa di dalam hadis ada ujungnya insya'a. Orang yang sanggup melakukan salat sebelum maghrib lakukan, yang tidak mengapa. Cuman ada dalam riwayat hadis rak'atai qabla al-maghribi falahul jannah. Salat 2 rakaat sebelum maghrib maka bagi orang itu surga. Jadi rugi kita kalau kita tinggalkan. Jadi amalkanlah salat sunat sebelum maghrib. Paling 2 rakaat itu berapa menit lah? 2 rakaat itu paling 2 atau 3 menit lah. 3 menit itu dah agak lama ini. 2 menit lah paling. Begitu dia. Wasalli ba'dahu, kemudian setelah selesai salat fardu maghrib, wasalli ba'dahu, dan salat setelah selesai salat maghrib, qabla an tatakallama rak'atain, sebelum berbicara. Berapa rakaat? Rak'ataini, 2 rakaat. Fahuma ratibal maghrib, maka keduanya adalah sesudah rawatib adalah waratiban, fahuma ratibal maghrib, maka keduanya itu adalah rawatib. Jadi salat sunat setelah maghrib itu dianjurkan sebelum berbicara. Jadi kalau boleh jangan berbicara. Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, Astaghfirullah, baca istighfar 3 kali. Setelah itu tanpa merubah duduk, posisi duduk masih seperti tasyahud akhir, baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Berapa kali? 10 kali.
Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar 5 kali atau 7 kali. Setelah itu barulah kalau nak kita robah duduk kita, barulah kita robah. Apa kata Nabi? Orang yang dia membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir 10 kali ketika maghrib dan ketika subuh, maka dia aman daripada azabku, maka dia aman daripada azab, kata Nabi di dalam hadis. Maka oleh karena itu jangan kita tinggalkan. Jangan tinggalkan. Tetap dalam keadaan posisi duduk tasyahud akhir. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Istighfar 3 kali, baca la ilaha illallah wa la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir 10 kali. Kemudian baca Allahumma ajirna minan nar 7 kali atau 5 kali. Setelah itu barulah nak kita robah duduk kita robah. Itu sunnahnya seperti itu, guru-guru kita mengamalkan. Para masyayikh kita mengajarkan seperti itu adab tata cara salat ketika subuh dan maghrib. Begitu dia. Ada orang yang baru saja salam langsung bergerak dia langsung. Apalagi teman-teman dari kalangan Wahaboy. Itu nampaknya angin ikunya sembahyang tu nampak. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Langsung berdiri, langsung pergi ke belakang. Sehingga banyak yang dilangkahinya. Kadang orang tua lah, apalah kena oleh dia. Jadi banyak orang tersinggung. Setelah ibadah, orang tersinggung oleh kita. Duduk dulu di tempat itu. Malaikat saja belum pergi, kata para ulama. Malaikat saja belum pergi. Malaikat kan setelah ketika kita salat kan malaikat kan juga ikut dia. Sebagaimana dalam hadis kan ada. Fa innal malaikata yasufuna, para malaikat pun mengatur saf dia ketika kita mengatur saf. Malaikat saja belum pergi dia ketika kita salat. Kok kita sudah pergi? Kebanyakan teman-teman Wahabi seperti itu saya perhatikan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung aja perginya lah. Duduk kita sejenak, duduk tetap baca istighfar 3 kali la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir 10 kali. Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar. Saya tengok memang gelisah mereka. Apalagi kalau mendengar imam zikir itu tambah gelisah dia tu. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Tu cik-cik keluar setan tu. Setan yang keluar. Ya bisa di dirinya ada setan. Jadi mudahnya meruqyah orang. Begini, meruqyah masjid, buat macam tu. Bisa masjid diruqyah Ustaz? Ya sebenarnya tak bisa karena masjid rumah ibadah. Tapi orang-orang yang ada di masjid bisa diruqyah. Caranya ruqyah lah macam tu. Zikir jahar, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tu nampak setan tu berdiri-berdiri ni. Gelisah dia setan ni. Doa. Jadi rawatib jangan tinggalkan salat setelah maghrib, jangan. Wa in salaita ba'dahuma arba'an, dan jika engkau salat setelahnya maksudnya setelah salat 2 rakaat tadi engkau tambah menjadi 4 tatlihunna, maka engkau panjangkan 4 rakaat itu sunnatun, itu pun dihitung sunnah. Jadi boleh setelah 2 tambah lagi 4 panjangkan, boleh, tidak mengapa. Ini setelah salat maghrib. Ada ulama mengatakan salat sunat awabin namanya. Ada salat sunat awabin. Ada banyak para ulama mengamalkan hal seperti itu. Wa in amkanaka an tanwiyal i'tikafu ilal isya. Dan insyaallah Imam Ghazali memang mengajarkan ilmu yang bermanfaat kepada kita. Wa in amkanaka an tanwiyal i'tikafa ila al-isya'i, kata Imam Al-Ghazali, dan in amkana, dan jika memungkinkan. Tengok, tak ada paksaan beliau, bahasa beliau santun. Kok orang banyak benci kepada Imam Al-Ghazali? Tengok bahasa in amkanak, kalau seandainya memungkinkan, waktumu ada, engkau memiliki waktu, kata Imam Al-Ghazali, antanwiyah, engkau masih di masjid, bagusnya engkau meniatkan diri engkau i'tikaf ilal isya, sampai waktu isya. Di masjid saja kita sampai waktu isya, jangan kemana-mana.
Maka salah satu waktu yang mulia itu adalah baina isya'aini, katanya di sana. Dalam riwayat disebutkan di antara dua isya. Mana dua isya? Maksudnya antara maghrib dengan isya. Dalam riwayat disebutkan orang yang menghidupkan dua waktu antara maghrib dan isya, maka orang ini samalah dia mendapatkan pahala umrah. Jadi maka jangan tinggalkan. Setelah selesai salat maghrib, tak ada kegiatan di rumah, di masjid saja sambil i'tikaf. Ada ta'lim, ikuti ta'lim, ambil Quran, baca Quran, duduk di majlis ilmu kalau ada majlis ilmu sampai waktu isya. Setelah isya nanti baru nak pulang-pulanglah kita lagi. Jadi antara maghrib dan isya jangan sampai waktu kosong untuk yang bermanfaat waktu isya. Jadi kadang orang kita kadang maghrib dan isya ni dipergunakan pula untuk bertamu ke rumah orang kadang. Ustaz ada di rumah habis maghrib. Mana maghrib Ustaz ada di rumah? Pengajianlah di masjid. Habis isya Ustaz, habis isya pulang dari pengajian tak jam berapa? Mungkin jam 10, 11. Kalau gitu besok pagi aja lah Ustaz. Ayalah. Paginya menjelang zuhur Ustaz di rumah. Mana pula menjelang zuhur ada di rumah? Jadi bila kami bisa bersebut je Ustaz? Kalau ingin sebut jamu di luar lah ni. Cari di luar. Di mana Ustaz? Apa payah pula menentukan jamnya di mana. Pokoknya kalau ada nampak mobil standby, carilah ada di sana. Jadi kadang waktu-waktu mulia itu jangan kita habiskan untuk hal-hal yang tak berguna. Kadang orang kita antara maghrib dan isya itu kadang masih sibuk dengan handphone, rugilah kita. Masih sibuk dengan alat elektronik, alat komunikasi. Padahal waktu itu waktu yang sedikit, waktu yang indah, waktu yang enak kita bermuamalah, bertata krama dengan Allah Rabbun Jalla Jalaluh.